Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai keluarga dan kesehatan mental, family and mental health yang akan dibantu, yang akan ditolong, yang akan diperlengkapi oleh dua orang pakar. Dua orang pakar yang sudah malang melintang. Yang satu malang melintang di dunia counseling dan yang satunya lagi malang melintang di dunia keluarga. Yaitu yang pertama ada Dr. Julianto Simanjuntak dan yang kedua ada Ibu Krisna Dewi Maharti MTH. Saya akan perkenalkan dulu biografi singkat dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber yang pertama yaitu Dr. Julianto Simanjuntak yang biasa dipanggil Pak Jul ya. Pak Jul ini menikah dengan Ibu Roswita Andraha, dikaruniai dua orang putra yaitu Josephus dan Moze. Nah, Moze ini cukup banyak aktif ya menolong para orang tua juga anak-anak remaja pemuda yang kecanduan gadget. Pak Jul memang pendidikan formalnya sudah dari S1 sampai dengan S3 ini semuanya mengenai bidang konseling. Pak Julianto dengan Ibu Wita mendirikan LK3 atau Lembaga Konseling Keluarga Kreatif tahun 2002 dengan kerinduan bahwa tahun 2030 di setiap kota akan berdiri satu pusat konseling di Indonesia dengan tersedianya psikolog, psikiater, dan konselor secara merata di tanah air. Nah, Pak Jul juga Ibu Roswita banyak menulis buku-buku konseling, di antaranya Seni Merayakan Hidup yang Sulit, Mencintai Hingga Terluka, Perlengkapan Seorang Konselor, Hidup Berguna, Mati Bahagia, dan Banyak Cocok, Sedikit Cekcok. Ibu Bapak kalau misalnya tertarik nanti ingin banyak berdiskusi di luar Zoominar, bisa menghubungi Pak Jul melalui Instagram di @julianto_simanjuntak. Nah, tak kalah aktifnya ya di dunia konseling dan keluarga, narasumber kita yang kedua adalah Ibu Krisna Dewi Maharti MTH, yang S1-nya dari Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan melanjutkan S2 di Harvest Theology International jurusan Christian Leadership dan menikah, sudah dikaruniai dua orang anak. Pekerjaannya memang selalu di dunia keluarga ya. Saat ini beliau menjadi Direktur Program Family First Indonesia. Kemudian beliau juga menjadi seorang konselor keluarga, menjadi narasumber di berbagai seminar keluarga dan bagi remaja, juga menjadi narasumber di berbagai media elektronik, yaitu TV dan radio, juga tentang keluarga. Dan pada malam hari ini, kedua narasumber kita akan memperkaya kita dengan topik seputar family and mental health, keluarga dan kesehatan mental. Langsung saja kita sambut pembicara kita yang pertama, yaitu Dr. Julianto Simanjuntak. Kepada Pak Julianto, saya persilakan. Justru saya akan lebih banyak sharing tentang pentingnya memelihara, merawat kesehatan mental keluarga. Saya sendiri pernah dibesarkan, kedua orang tua saya adalah penderita depresi dan pecandu alkohol. Dan pengalaman-pengalaman inilah yang kemudian membawa saya tertarik ke dunia counseling, khususnya kesehatan mental. Tema kita malam ini adalah tentang kesehatan mental dan masa depan anak-anak kita. Izinkan saya memulai dengan doa dari Rasul Paulus. Doa itu ialah semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, seorang rasul yang besar, Rasul Paulus, dia sangat concern, ya, dia sangat peduli dengan kesehatan, bukan hanya fisik, tetapi juga jiwa. Kesehatan mental, bukan hanya kesehatan rohani, tapi juga kesehatan jiwani. Ayat ini sangat populer dan menunjukkan bahwa Alkitab sangat peduli, ya, sangat concern dengan kesehatan mental. Seorang penulis bernama Ralph Waldo Emerson pernah menegaskan, "The first wealth is health." Jadi kekayaan yang pertama dan yang utama dalam hidup kita itu bukanlah harta benda, bukanlah kepandaian, tetapi kesehatan. Dan kemudian, setelah psikologi dan psikiatri sangat berkembang, maka kesehatan jiwa, kesehatan mental menjadi sesuatu yang sangat penting diperhatikan. Tapi sayang,
Walaupun Alkitab mengatakan sama pentingnya untuk dirawat, realitanya, apa yang saudara lihat? Kenapa kesehatan mental itu tidak menjadi prioritas? Terbukti dari data Organisasi Kesehatan Sedunia untuk Indonesia, hampir 30 juta penduduk kita itu mengalami gangguan jiwa ringan sampai berat. Coba hitung, kalau andai kata seumpama sekiranya jikalau setiap orang punya 4 keluarga, orang tua atau saudara-saudara kandung, maka ada yang jumlah 120 juta jiwa yang terdampak langsung dan tidak langsung dengan gangguan jiwa ini. Kenapa saya tertarik sejak saya sekolah S1 Counseling di Satya Wacana tahun 89, adalah saya merasa ini suatu ladang yang sangat besar untuk digarap. 120 juta jiwa. Saya pada waktu itu melihat suatu pekerjaan yang besar dan yang belum pernah digarap, dan saya terpanggil untuk ladang ini. Mungkin seperti sharing saya tadi, saya pernah mengalami dibesarkan dalam keluarga yang bermasalah dengan kesehatan mental. Ayah ibu saya dua-duanya pecandu alkohol. 5 kami dari bersaudara adalah pecandu narkoba. Sehari-hari di rumah kami adalah sehari-hari orang yang main judi dan minum dan mabuk. Ayah ibu saya tergantung dengan obat-obat penenang dan antidepresan. Inilah saya lihat sepanjang 20 tahun hidup saya sampai saya merantau ke Jawa tahun 82. Mungkin ini yang kemudian mendorong saya untuk menjadi seorang konselor. Ironisnya, tanpa saya sadar pada tahun 2010, 2011, 2012, bahkan tahun 2009, saya menjadi pembicara yang sangat terkenal dan diundang begitu banyak sampai saya lupa juga dengan kesehatan mental saya. Saya abai dengan anak-anak, terlalu sibuk, bisa terbang 100 hingga 130 kali setiap tahun. Membuat anak-anak saya kesepian, dan anak-anak saya juga menderita depresi, keduanya. Tapi salah satu yang paling berat sampai membutuhkan psikiater adalah anak bungsu kami, Moze. Sekarang 23 tahun sedang menyelesaikan studinya di Amerika Serikat. Nah, sudah 3 generasi. Ayah saya, dan anak saya. Dari ayah, anak, cucu mengalami gangguan ini. Kalau tidak diputuskan rantainya, sudah kesehatan mental ini akan diwariskan. Kalau Anda mewariskan kesehatan mental yang oke, puji Tuhan. Tapi jikalau sudah mewariskan emosi kesehatan mental yang negatif, maka sudah akan menyesal pada suatu hari. Dan kira-kira 80 tahun yang lalu, seorang pendeta yang mengidap gangguan jiwa psikotik, ini gangguan jiwa yang paling berat ya, skizofrenia. Langsung jemaatnya membawa dia ke rumah sakit jiwa pemerintah. Dirawat selama 15 tahun. Pendetanya sendiri, gembala sidangnya, Anton Boysen namanya. Anton Boysen ini yang menggerakkan hati saya 30 tahun yang lalu untuk bekerja di dunia kesehatan mental. Dia berkata, setelah dia sembuh, keluar dari rumah sakit jiwa, dia melihat satu penglihatan. Setelah 15 tahun dirawat di rumah sakit jiwa di satu negara bagian Amerika Serikat. Dia berkata, kalau orang Kristen patah kaki, banyak rumah sakit Kristen yang merawatnya, bahkan dengan biaya gereja. Hampir di seluruh negara bagian. Tapi, jikalau orang Kristen itu patah hati, broken heart, dia dikirim ke rumah sakit jiwa pemerintah, dan di sana dia dilupakan selama-lamanya oleh gereja. Kalimat ini menggugah begitu banyak pemimpin gereja, pemimpin universitas dan STT di Amerika Serikat. Sehingga berdirilah gerakan Clinical Pastoral Education, di mana gereja peduli dengan masalah kesehatan mental, sehingga berdirilah rumah-rumah sakit jiwa di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Tapi sayang Indonesia masih sangat terbatas. Pusat-pusat counseling, tenaga counselor, psikiater, dan psikolog. Kalau tidak percaya, coba saudara buka HP Anda. Berapa nomor HP psikolog, nomor HP psikiater,
dan nomor HP konselor kesehatan mental yang terdata di HP Anda. Kalau ada 5-6 saja, very good. Tapi ada kemungkinan saudara tidak sadar bahwa kalau anak Anda mengalami gangguan jiwa, gangguan mental tertentu, saudara mulai kelabakan, beliau bingung, ya. Saudara, siapa yang peduli dengan kesehatan mental? Dan walaupun saya sebagai seorang konselor, ketika anak bungsu saya mengalami depresi, dan dia juga kecanduan game, sampai kehilangan iman, dia menjadi seorang ateis, saya juga kelabakan. Ya, saya bersyukur mempunyai banyak rekan yang bekerja sebagai psikolog, sebagai konselor. Saya bersama anak-anak saya pergi ke 11 psikolog, 11 ya. Bukan 1, 11 psikolog, 2 psikiater, dan 3 konselor. Sampai akhirnya selesai. Anak saya masih proses di counseling, tapi maksud saya adalah sudah mulai recovery atau pulih. Dan itu juga alasan saya pergi sekolah counseling. Saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai gembala jemaat. Saya merasa saya sendiri sebagai pendeta bermasalah. Saya juga mengalami beberapa gangguan jiwa ringan. Dan tahun 2013, 2014, 2015 saya mengidap depresi. Walaupun ringan, sedang, tidak membutuhkan obat. Tapi saya tahu, kalau saya tidak belajar counseling, mungkin saya sudah lumpuh secara emosi. Saya bersyukur, dan itu sebabnya saya mendirikan sekolah counseling kerjasama dengan beberapa STT dan universitas. Nah, saudara yang kekasih, sayang sekali edukasi di bidang kesehatan mental ini sangat kurang sekali. Contoh, dari pengalaman saya bekerja di 3 pusat rehabilitasi narkoba, tahun 96 sampai tahun 99. Orang tua adalah yang paling terakhir tahu anaknya memakai narkoba. Atau paling tahu terakhir anaknya mengalami gangguan jiwa, depresi, dan gangguan jiwa lainnya. Belum lagi kita menyangkal. Ya, saya juga waktu anak saya yang kedua itu mengalami gangguan depresi dan tidak boleh sekolah oleh gurunya. Saya juga hampir menyangkal, kenapa ya anak saya depresi ya? Waktu saya membawa ke psikiater, beberapa bulan lamanya, saya tahu sebagai orang tua tidak mudah untuk kita menerima kenyataan bahwa ada anggota keluarga kita mengidap depresi. Tapi saya bersyukur, saya sudah belajar dan saya pergi membawa anak saya sampai tadi ke 11 psikolog itu, ya, dan sangat terbantu. Pesan saya di sini, jangan pernah malu untuk pergi ke psikolog, pergi ke psikiater, pergi ke konselor. Family First adalah salah satu lembaga yang sangat peduli dengan masalah kesehatan mental. Yang peduli dengan masalah-masalah keluarga dan pendidikan anak. Jangan malu untuk menghubungi Family First. Di sana tersedia konselor-konselor dan modul-modul yang Anda bisa belajar di Family First Indonesia. Yang saya juga diberi kesempatan oleh Pak Handi sebagai advisor di sana. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada 3 penyebab gangguan jiwa. Saya perhatikan baik-baik. Ada yang kita sebut predisposisi, faktor dasar, yaitu gangguan yang sudah disebabkan dari anak-anak masih kecil. Apakah itu pola asuh yang salah? Apakah ada trauma pada waktu kecil? Atau dibesarkan orang tua yang juga bermasalah dengan gangguan jiwa? Kita kasih contoh narkoba misalnya. Banyak terjadi pada anak-anak yang sangat minder, yang secara sosial sangat tidak baik, tidak cerdas secara sosial, dan sehingga pada waktu dia dewasa dia ingin membuktikan diri, ingin membutuhkan keberanian tertentu dan dia diajak oleh temannya untuk menggunakan narkoba, tapi teman itu bukan penyebab utama. Lingkungan itu bukan penyebab utama, keluarga lah sebagai penyebab utama gangguan narkoba tersebut. Sama dengan saya, mengalami gangguan jiwa depresi dari saya umur 20 tahun, waktu saya di sekolah Alkitab. Saya udah lihat itu dari ayah saya. Saya dibesarkan ayah ibu penderita depresi. Tapi saya pertama kali mengalami gangguan jiwa depresi adalah umur 20. Nah, saya sekolah pendeta. Saya adalah hamba Tuhan. Tapi kenapa saya mengalami gangguan depresi? Ini bukan disebabkan yang sekarang. Ini sudah bawaan potensial pada waktu kecil yang belum selesai. Gangguan sumber yang kedua adalah yang disebut kontribusi. Ada yang menyumbang. Penyebab utama, penyebab dasar, penyebab primer,
itu adalah pola asuh pada waktu kecil. Setidaknya 0 sampai 5 tahun atau sampai 6 tahun. Jadi Bapak Ibu yang punya anak masih di bawah 6 tahun, jangan main-main dengan kesehatan mental. Semua kesehatan mental fondasinya adalah di bawah 6 tahun, bukan setelah dewasa. Jangan heran ada pendeta yang bunuh diri. Tahun lalu waktu saya di Belanda, saya mendengar seorang pendeta yang sangat baik, juga seorang aktivis kesehatan mental di Amerika, di California, dia juga mati bunuh diri. Apakah dia kurang iman? Tidak. Apakah dia kurang doa? Sama sekali tidak. Tapi ada faktor-faktor yang dibawa dari kecil yang banyak orang tidak tahu. Banyak orang tidak mengerti. Maka saya beruntung, ketika saya belajar counseling, saya menjadi seorang konselor, saya tidak malu untuk pergi mencari bantuan psikiater. Waktu kedua anak saya bermasalah dengan depresi. Yang ketiga adalah faktor pencetus. Nah ini yang paling bisa kita lihat dengan mata kita, dengan telinga kita. Misalnya, ada orang tiba-tiba kehilangan kekasih, sudah hampir menikah, dia kemudian depresi. Selama masa pandemi, saudara mungkin di PHK, pasti banyak uang cicilan, kontrak, untuk cicilan rumah, cicilan mobil. Lalu Anda di PHK, jelas Anda depresi. Itu adalah faktor pencetus. Tapi itu bukan penyebab utama. Sudah ada bawaan-bawaan dari kecil, ada kontribusi yang menyebabkan Anda kemudian begitu rentan dengan tekanan, begitu rapuh dengan stres dan tekanan itu. Atau Anda tiba-tiba bangkrut. Wajar kalau Anda depresi. Tapi sekali lagi, bangkrut itu bukan penyebab utama. Jikalau Anda mempunyai kesehatan mental yang baik dari Anda kecil, kalau Anda depresi, Anda cepat pulih. Ya, jangan heran, di dalam Alkitab juga banyak sekali orang-orang tokoh Alkitab seperti Daud, Elia, Ayub, mereka juga depresi. Pernah berpikiran untuk bunuh diri? No problem. Ini tidak ada kaitan dengan kurang iman, kurang doa, kurang rohani, sama sekali tidak. Sama dengan kita sakit kepala, sakit perut. Kalau saudara sakit perut, saya bilang kurang iman. Anda ngamuk nggak? Kalau Anda bilang, aduh pusing, kamu kurang doa, Anda marah nggak? Sama. Orang depresi itu juga penyakit. Anxiety, cemas itu juga penyakit. Jangan Anda kira itu kurang iman, kurang doa. Itu sama sekali salah. Dan jangan pernah kalau orang cemas, cerita sama Anda. Orang depresi, sharing sama Anda bilang, nanti saya doakan ya. Wah, dia marah sekali. Dia marah sekali. Dia butuh perhatian Anda, bukan doa Anda. Nah, kenapa Daud, Ayub, Elia, walaupun mereka depresi, mereka cepat pulih? Karena mereka punya dasar kesehatan emosi yang cukup. Nah, ini penting sekali, saudara. Jangan salah paham. Kalau saudara depresi, no problem. Jangan pikir Anda kurang iman, kurang doa, dihukum Tuhan. Sama sekali tidak. Kecuali Anda belum di dalam Kristus. Kecuali Anda belum di dalam Kristus. Saudara, saya ulang sekali lagi, anak kami yang Moze itu pada waktu dia SMA, dia mengalami depresi, adiksi game, sampai kemudian hampir tidak lulus. Beberapa kali pikiran bunuh diri. Kemudian Tuhan menolong. Apa yang kami lakukan, saudara-saudara? Dia jatuh bangun untuk pemulihannya. Saya tidak akan cerita, ini bagian dari cerita anak kami. Tapi saudara, gangguan jiwa itu, seperti depresi, itu bisa pulih, itu bisa kambuh. Jadi kalau tidak dijaga, kalau tidak dirawat, apalagi kalau gangguan yang membutuhkan obat, Anda tidak rajin minum obat, maka gangguan itu seperti naik roller coaster. Ya, bisa kadang-kadang pulih, bisa kadang-kadang kambuh. Nah, jalan pemulihannya, saudara, satu adalah mengakui, ya. Menyadari, lalu mengakui, lalu minta bantuan. Waktu saya tahu anak saya depresi, saya langsung mencari bantuan. Saya pergi ke beberapa psikolog, pergi ke beberapa konselor, dan saya pergi ke psikiater di Semarang. Waktu itu kami tinggal di Salatiga. Andai kata saya malu mencari bantuan, saya nggak tahu apa yang terjadi. Hanya 6 bulan sebelum berangkat ke Amerika, kami membawa dia berobat. Akhirnya Moje mulai pulih, dan di sana, di Amerika, dia di konseling 1,5 tahun, setiap minggu dengan konselornya di Dallas, Texas. Saudara, edukasi ini sangat penting. Jangan malu untuk mencari bantuan. Jikalau Anda kesulitan di daerah, kami punya perwakilan konselor di 50 kota di seluruh Indonesia. Anda boleh mendownload aplikasi Theodorus dari aplikasi LK3, namanya Theodorus. Sudah bisa lihat di situ nomor telepon para konselor di LK3. Kerjasama, ya. Penting sekali antara Pak Sutri,
bekerja sama jikalau anak Anda bermasalah dengan kesehatan mental. Jangan malu, jangan saling menyalahkan. Saya beberapa kali pergi dengan istri saya dari Salatiga, waktu itu kami tinggal di sana ke Semarang, kami ke Malang, ke Jakarta, ke Bandung. Kami lakukan apa saja yang terbaik dan ada harga yang harus dibayar. Jangan takut, jangan segan untuk mengeluarkan biaya obat, biaya untuk ke psikolog. Karena biaya assessment untuk psikolog itu seringkali antara 1 juta sampai 1,5 juta. Keluarkan uang, sama seperti kita berobat untuk masalah-masalah fisik kita, berobat untuk masalah-masalah kesehatan mental kita. Konseling itu sangat membantu. Assessment dengan psikolog. Kalau saya konseling ke tempat kami, kalau untuk khusus gangguan jiwa, maka kami sangat anjurkan untuk mengikuti assessment MMPI, Minnesota Multifaceted Personality Inventory. Dengan tes itu, saudara akan ketahuan mengalami gangguan jiwa apa tidak, gangguan jiwanya apa, langsung ketahuan. MMPI. Jikalau diperlukan lagi, ada namanya tes proyeksi. Tes proyeksi adalah untuk tahu gangguan jiwa itu disebabkan oleh siapa, oleh peristiwa apa, itu bisa dideteksi. Jadi kalau di rumah sakit kita butuh CT scan, butuh ronsen, butuh MRI, secara mental, kesehatan emosi, sudah ada alat untuk mengukurnya. Apakah ada gangguan jiwa apa tidak, dan gangguan jiwanya disebabkan oleh apa. 2 tes ini yang sering kami pakai, MMPI dan proyeksi. Anak-anak kami melewati 2 tes ini, sehingga cepat didiagnosa, cepat ditreatment, cepat ditolong. Dan banyak pendeta yang tidak belajar. Datang jemaatnya sakit jiwa, disuruh berdoa. Datang lagi disuruh berdoa. Datang lagi disuruh doa puasa. Nanti setelah 2 tahun baru ke dokter. Sudah terlambat. Saudara, kalau sudah ada gangguan 2 minggu, langsung cari bantuan psikolog. Cari bantuan konselor. Jangan berlama-lama. Makin Anda biarkan, proses sembuhnya juga lama. Itu yang saya lakukan. Saya salah dengan anak saya. Saya berlama-lama untuk mencari bantuan. Saya harus mengakui kegagalan saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang terakhir, saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian. Perlu sekali merekayasa lingkungan. Apa yang kami lakukan, khususnya untuk anak bungsu kami. Kami berusaha untuk merekayasa kota di mana kami tinggal. Dia cocok tinggal di Salatiga, dia cocok sekolah di sana, kami pindah ke sana. Dia seorang ateis, sudah hampir 6 tahun dia tidak ke gereja. Dia bukan Kristen. Tapi ketika ketemu gereja kecil yang hanya 15 orang, dia betah di sana, no problem. Cari gereja yang cocok untuk anak-anak kita. Kami berusaha untuk membangun hobinya, membangun ulang bonding yang hilang. Ini salah satu kesehatan mental dipulihkan oleh hubungan bonding, ikatan batin antara kita dengan anak-anak kita. Ini tidak mudah. Ada bagian Tuhan untuk menyembuhkan kita, ada bagian kita. Bagian Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Tidak usah kita ajar. Kita cukup minta, Tuhan kerjakan. Tapi bagian kita seperti ini. Ini bagian kita. Counseling itu bagian kita. Belajar, ikut training, membaca buku, itu bagian kita. Saudara, sekolah counseling, itu bagian kita. Memilih tempat, itu bagian kita. Sekali lagi, saudara, pemulihan dari gangguan jiwa, 100% itu anugerah Tuhan. Tapi 100% adalah usaha manusia. Nah, menurut kitab Filipi, saya menutup dengan ayat ini. Ada 7 proses pemulihan. Belajar dari terapi inkarnasi. Bagi saya, inkarnasi itu adalah sebuah alat terapi. Sangat menarik sekali kalau Anda membaca Filipi 2, ayat 1-10. Poin yang pertama, kita perlu sehati, sepikir. Ya, satu tujuan untuk menyelamatkan, untuk menyehatkan gangguan jiwa dalam keluarga kita. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, saudara perhatikan baik-baik, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bekerja sama untuk menyelamatkan kita, merencanakan keselamatan, mengirim Kristus ke tengah-tengah dunia. Mereka adalah bekerja sama. Nah, saudara, tidak ada kesehatan mental yang bisa dibantu tanpa kerjasama. Rumusannya bukan lagi aku versus kamu, suami versus istri, orang tua versus anak. Gunakanlah rumusan kita versus masalah. Saudara, ini poin yang pertama. Yang kedua, fokuslah pada potensi. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa Tuhan Allah mau sampai mati di kayu salib? Dia mau berinkarnasi menjadi manusia. Saudara, karena Tuhan melihat kita berharga di matanya. Kita potensial diselamatkan. Dia tidak melihat dosa kita. Dia melihat bahwa kita potensial diselamatkan. Itulah sebabnya Roma 5 berkata,
ayat 8. Tuhan mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara kalau lihat anakmu, keluargamu punya gangguan jiwa, jangan lihat gangguan jiwanya. Dia jauh lebih berharga dari kesehatan mentalnya. Kita jauh lebih penting daripada depresi kita. Anak kita lebih besar daripada gangguan jiwanya atau gangguan gamenya atau nilai-nilainya. Saudara harus menghargai kepribadian kita dan anak kita. Jauh lebih besar daripada penyakitnya. Jangan ukur seseorang dengan penyakit jiwanya. No. Tidak. Saya percaya Kristus mati untuk orang-orang yang juga sakit jiwa. Yang ketiga, fokus pada proses, bukan hasil. Saya ingat anak saya waktu saya minta berhenti main game, dia kecanduan game online 8 jam sehari selama 6 tahun. Anda bisa bayangkan dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3. Waktu SMA kelas 3, menjelang ujian saya bilang, J, berhentilah main game supaya kamu bisa ujian. Karena saya bicara lembut, dia bilang, Pak, sabarlah Bapak sedikit. Nanti juga aku berhenti main game. Malam itu saya berdoa untuk anak saya. Saya hanya bersyukur Tuhan anak saya pecandu game. Saya berterima kasih anak saya penderita depresi. Saya tidak lagi minta Tuhan mengubah anak saya. Saya bilang Tuhan, ubahlah saya. Supaya melalui perubahan saya, anak saya berubah. Beberapa bulan kemudian, anak saya dijamah Kristus. Dan dia menerima Tuhan Januari 2016. Dia bukan hanya menerima Kristus, dia juga sembuh dari depresinya. Dia kemudian lulus dari sekolahnya. Kami sangat bersyukur untuk itu. Karena itu saya fokuslah pada proses. Mungkin prosesnya lama, gangguan jiwa seperti schizophrenia, itu lama sekali, bisa bertahun-tahun baru bisa sembuh. Saya bersyukur, Tuhan tidak tergesa-gesa menyelamatkan kita. Dari awal rancangan keselamatan sampai Kristus datang, itu membutuhkan ribuan tahun. Karena Tuhan bekerja dalam proses, dalam waktu, dan dalam sejarah. Yang keempat, penting sekali menyelesaikan luka. Saya bersyukur ketika anak saya sebelum berangkat ke Amerika, dia bilang, Pak, aku mau bicarakan luka batin. Aku mempunyai banyak luka, mempunyai banyak kekecewaan, mempunyai kemarahan kepada Bapak. Saya beri waktu. Kami ngobrol berhari-hari, berminggu-minggu, sebelum dia berangkat ke Amerika. Karena dia tidak mau membawa tas lukanya, koper lukanya. Dan saya meminta maaf kepada anak saya. Tapi saya juga jujur mengatakan kepada anak saya, C, bukan hanya kamu terluka. Aku juga sebagai ayah terluka sama kamu. Kami saling membahas luka dan trauma kami masing-masing. Saya menceritakan luka saya dari ayah saya atau opung daripada Mugri. Dan sampai hari ini, kami masih membahas sebagian luka kami bersama-sama. Pemulihan itu butuh waktu. Yang kelima, utamakanlah hak, baik anak kita maupun pasangan kita. Kebanyakan kita menuntut kewajiban. Ini menimbulkan banyak sekali tekanan, banyak sekali kecemasan. Ya, lihat anak-anak kita yang sekarang ini, banyak dituntut, justru makin banyak mereka kecemasan. Banyak anxiety. Saudara, usahakanlah mulai hari ini Anda mengutamakan hak anak, bukan kewajiban. Lihat di kayu salib. Kristus tidak menuntut apapun. Dia memberikan nyawanya. Dia tidak menuntut kewajiban kita. Dia memberikan kita hak penebusan. Hak menjadi anak-anak Tuhan. Hak untuk menjadi orang percaya. Baru dia minta. Baru dia menuntut. Sekali lagi, utamakan hak, bukan kewajiban. Keenam, fokus pada akar, bukan buah. Kalau anak-anak masih main game, it's okay. Dia belum mau ke gereja, jangan paksa. Ada bisa saja paksa dia ke gereja, tapi gereja, dia Kristen KTP. Dia pura-pura. Dia paksa main game, nanti berhenti main game, dia di kamar diam-diam main sama temannya atau di rumah temannya. Saudara, fokuslah pada akar, yaitu relasi, hubungan, komunikasi. Nah, saya ingat sekali kenapa saya bisa komunikasi sama anak saya. Filipi 2 mengatakan dia turun menjadi manusia. Saya ingat, anak saya tidak pernah jadi ayah, tapi saya pernah jadi anak. Saya yang harus turun. Bahkan lebih rendah, supaya bisa membawa anak saya naik ke atas. Itu yang Kristus lakukan. Dia turun menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, sampai mati di kayu salib. Itulah jalan dia mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Orang Jawa punya pepatah mengatakan, sing waras ngalah. Sekali lagi ingat, anak-anak kita tidak pernah jadi orang tua, tapi kita pernah jadi anak. Kita yang harus mengalah. Dan salah satu kebutuhan anak-anak kita di sini adalah menjadi sahabat. Terakhir, adalah menurunkan harapan. Terakhir saya membawa ke psikolog yang Moje yang di Malang. Psikolognya bilang, anak Bapak dari hasil tesnya, dia tidak begitu suka dengan prestasi. Dia suka sama relasi. Please, Bapak jangan marah kalau anak Bapak nanti tidak lulus SMA.
Pulang dari Malang, saya bilang sama anak saya, kamu tidak lulus, Bapak yakin kau bisa sukses. Dan kalau kau tidak lulus, Bapak tetap sayang sama kamu. Bapak sayang sama kamu bukan karena kamu lulus. Bapak sayang sama kamu karena kamu anakku. Hal yang sama waktu dia mengatakan dia ateis, saya bilang sama dia, kau Kristen tidak Kristen, kau anakku. Aku sayang sama kau bukan karena kau Kristen, karena kau anakku. Dan saudara, itu mengubahkan hati Muzim. Dia tidak merasa dituntut. Dan dia mulai berubah. Besoknya dia mau belajar sampai akhirnya lulus. Walaupun nilainya tidak begitu bagus. Tapi saudara, itu memulihkan hubungan kami. Sekali lagi turunkan harapan, saudara. Kecuali kita tetap berharap kepada Tuhan. Selalu ada harapan. Inilah moto dari LK3 di mana saya bekerja. Jangan putus harap. Karena anak itu bukan benar-benar milik kita. Pasangan kita juga bukan benar-benar milik kita. Mereka adalah titipan Tuhan. Itu yang menguatkan kita semua, saudara. Dalam menjalani, kalau ada masalah kesehatan mental, ada gangguan jiwa. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Dia sanggup menyembuhkan. Bilur-bilur yang bisa menyembuhkan. Kuasa kesembuhan itu datang dari Tuhan. Dengan catatan, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Counseling itu bagian kita. Training itu bagian kita. Merekayasa lingkungan itu bagian kita. Pergi ke dokter itu bagian kita. Tapi saya percaya, kuasa Injil, kuasa kesembuhan, ada, disiapkan oleh Tuhan untuk semua orang yang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Nanti kita akan sambung dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada host kita malam hari ini untuk bisa mengambil kesempatan untuk lanjut. Ya, terima kasih Pak Julianto. Wow, materinya sangat luar biasa ya, bahwa intinya banyak banget hal-hal yang kita nggak sadari ternyata sangat mempengaruhi kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita, yang tanpa sadar juga mungkin bisa mempengaruhi anak-anak kita. Makanya penting banget untuk tadi, wah Pak Jul keren banget, mengakui dulu dan bagaimana kita membuat jembatan pemulihan, termasuk dalamnya bersama dengan anak-anak kita. Oke, saya nggak mau ngambil waktu lebih banyak supaya Bu Krisna bisa dengan panjang dan lebar memaparkan materi tentang bagaimana sih peran dari orang tua ataupun pasangan dalam memelihara kesehatan mental atau kesehatan jiwa dari pasangan ataupun anak-anak kita. Kepada Bu Krisna, saya persilakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ellen. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Aduh ini agak serak ya. Habis dari Pak Jul yang bicara pakar, sumber pakar. Pada ngepel nih saya. Enggak lah ya, kami sama-sama satu alma mater Bapak Ibu dengan Pak Yul. Pak Yulianto itu angkatan 89 ngambil konseling, saya angkatan 91 gitu ya. Jadi sama ya, satu alma mater, sama-sama seorang konselor. Dan saya hendak melanjutkan apa yang sudah Pak Yulianto tadi paparkan dengan gamblang, baik pencetusnya tadi sudah dijelaskan, bagaimana kisah-kisah nyatanya, kemudian langkah-langkah dalam pemulihan atau dalam menyelesaikan luka-luka batin ataupun kesehatan mental yang terganggu. Dan beberapa waktu yang lalu saya, Bapak Ibu, menerima konseling, ini tentang seorang pemuda. Pemuda ini mengatakan kepada saya, Tante, saya benci sama mama saya. Kemudian saya tanya, lu kenapa kok benci? Mama saya itu ya Tante, kalau di rumah kayak singa, teriak, kayak mau menerkam, marah-marah, ya. Piring bisa langsung tanpa ada gejala marah-marah dipecahin, gelas juga, itu udah langganan setiap hari, kebiasaan mama seperti itu. Kemudian hebatnya Tante, kalau dia dengan tetangga itu, aduh manis banget. Selamat pagi Bu, belanja ya, wah seneng ya, work from home ya. Kepada tetangga sebelahnya, Pak, pagi Pak, olahraga ya Pak ya, jaga kesehatan, ramah sekali. Tapi kalau di rumah kayak singa Tante, saya ini jadi umpannya untuk selalu dimarahin juga papa saya. Apalagi kalau di gereja Tante, dia bisa mengatakan sebelum masa pandemi itu, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Aduh Tante, saya yang dengernya itu benar-benar muak. Nah, bahasa anak-anak muda itu munak gitu ya. Benar-benar saya nggak kuat. Ya. Itu satu anak yang saya tangani ya beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, seorang ibu datang ke rumah saya juga ya.
sebelum masa pandemi. Dia mengatakan dengan tangisannya sedih karena anaknya baru saja menabrak pagar di perumahannya dan dia didatangi satpam, didatangin oleh Pak RT-nya untuk minta ganti rugi. Ketika dia tanya ke anaknya, kenapa kok sampai kamu nabrak pagar perumahan, pagar segede gitu sampai rusak parah. Anaknya menangis. Dia mengatakan, maaf ya mas, aku habis minum alkohol, teler, mabuk sama teman-temannya. Kok kamu lakukan itu? Kata maminya, sambil nangis nih konseling. Kemudian anaknya mengatakan, aku benci sama papa. Benci sekali, papa itu nggak pernah senyum sama aku. Kalau pulang dari luar kota selalu marah-marah, bikin mamah nangis. Jadinya aku lari kepada minum-minuman keras. Bapak Ibu, saya cuma mau bilang, anak yang pertama tadi, pemuda tadi, benci ke mamanya. Yang kedua yang minum alkohol ini benci ke papahnya. Artinya apa? Artinya bahwa dari dua kasus ini, baik orang tua sebagai ibu maupun sebagai ayah, itu sebetulnya sama-sama memegang peranan penting untuk menciptakan mental yang sehat pada anak-anaknya. Jadi kalau kedua orang tuanya atau sepasang suami istri ini mentalnya nggak sehat, saling menyerang, saling konflik, marah tanpa ada alasan yang jelas, walaupun sebetulnya pasti ada, itu akumulasi. Tentu saya tidak akan jelaskan semuanya di sini karena keterbatasan waktu. Tetapi cerminan sikap reaksi dari orang tua yang tidak mengasihi anak, yang kurang memberikan cinta, perhatian, itu memberikan sebuah gambaran tangki yang kosong. Makanya sering kita mendengar tangki emosi anak kosong. Yang harusnya dicintai, yang harusnya diperhatikan, yang harusnya dikasihi, didampingi, tidak memperoleh dari orang tuanya. Nah ini pasti mengganggu perkembangan mental atau jiwanya. Karena keluarga yang sehat, next berikutnya, sebetulnya terdiri dari jiwa-jiwa yang sehat. Ya. Keluarga yang sehat itu terdiri dari jiwa-jiwa yang sehat, khususnya pasangan suami istri. Kontribusinya sangat besar sekali ketika pasangan suami istri itu bisa hidup rukun, penuh dengan cinta kasih, imbasnya akan ke anak-anak memberikan influence. Makanya pada malam hari ini kita EPIC ya. EPIC itu singkatan dari every parents influence child ya atau children. Bagaimana setiap orang tua itu memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Ya, ayah dan ibu dari anak-anak itu adalah pasangan suami istri itu sendiri. Saya dari Family First Indonesia, Bapak Ibu, ada satu buku unggulan, buku Maximum Merit. Ya, itu ada beberapa yang hendak saya sharekan saat ini. Next berikutnya, dalam buku Maximum Merit ini sebetulnya isinya tentang 5 keintiman. Ada keintiman spiritual, keintiman fisik atau seksual, keintiman rekreasional, keintiman finansial, ya, itu semua keintiman dan juga keintiman emosional, gitu ya. Dan saya karena keterbatasan waktu akan memberikan bagian dari buku Maximum Merit, ini ditulis oleh Stevenson dan juga Profesor Gregory Satan, ya, pendirinya Family First Indonesia dan juga dari Family First Global Asia, gitu ya. Bagaimana menceritakan tentang pentingnya pasangan suami istri itu sebagai kekasih hati, bukan sekedar sebagai pasangan. Be a lover, not just a spouse. Bagaimana suami istri bisa menjadi sepasang kekasih. Biasanya orang berpikir kekasih hati itu hanya di masa pacaran. Mereka lupa bahwa ketika menikah, mereka diawali sebagai sepasang kekasih. Nah, ketika mereka berpikir sebagai sepasang kekasih hati, maka nanti akan saya berikan, ini loh yang ada dalam pemikiran mereka, yang nanti akibatnya atau dampaknya itu akan ke anak-anak baik. Mereka akan memiliki mental yang sehat, karena melihat orang tuanya yang rukun, yang saling mencintai. Makanya Bapak Ibu jangan ragu-ragu kalau mau mencium pasangannya di depan anak-anaknya, berpelukan, mau mijit kakinya, itu nggak masalah. Itu memberikan ketenangan pada anak-anak. Karena anak-anak melihat papa maunya rukun, saling mencintai.
Nah, kekasih hati itu sebetulnya bagaimana kita memiliki paradigma yang bergeser. Bahwa menjadi seorang orang tua gitu ya, pasangan yang sudah menikah itu, bukan sekedar kita paradigmanya secara fungsional saja. Hanya berbicara masalah peran, bukan hanya itu. Tetapi bagaimana kasih itu dikedepankan dalam menjalankan peran-peran itu. Ya. Nah, kasih itu harus diwujudkan dengan kedekatan emosional. Tadi Pak Julianto mengatakan ketika anak-anaknya juga bilang bahwa aku mau bilang nih Pak, apa yang membuat aku terluka. Pak Yulianto pun mengatakan, aku juga terluka nak, oleh pola asuh bapakku yang dulu. Sama-sama terluka. Nah, keintiman emosional itu berani mengungkapkan hal-hal yang seperti itu. Yang paling dalam. Nah, itu bisa kalau menjadi kekasih hati dulu, ya. Menjadi kekasih hati. Itu kita mari bergeser dari sekedar memerankan peran kita seorang ayah, wah taunya cuma mencari uang misalnya. Pada seorang ayah itu bagaimana dia menanamkan nilai-nilai tentang leadership, tentang kerohanian yang kuat. Karena dari 3 pilar yang tadi, yang sebelumnya tadi, ketika kita intim secara emosional, ketika kita bisa menjadi kasih hati, maka kita secara spiritual, fondasinya itu, yaitu Tuhan, akan sangat memberkati kita. Tuhan suka kalau kita rukun. Kunci berkat adalah ketika suami istri itu rukun. Ketika suami istri itu hidup dalam kasih. Kasih itu berarti kita memfokuskan pada pasangan kita. Ya. Jadi di dalam Mas 133 ya, hidup rukun itu ya, dikatakan bahwa kunci berkat adalah ketika semuanya hidup rukun akan turun berkat dari kepala kepada janggut ke lehernya. Sungguh alangkah baiknya bila saudara semua hidup rukun. Nah, kerukunan kunci berkat. Bagaimana rukun? Ya menjadi kekasih hati dulu. Mari kita jangan hanya berpikir kalau sebagai orang tua itu hanya sekedar mencari nafkah sebagai seorang ayah. Yang utama itu jangan hanya sekedar berpikir itu. Atau sebagai seorang ibu hanya sekedar berpikir untuk mengurus, mendampingi anak-anak, atau mengurus tatanan rumah tangga, kebersihan, makanan, bukan sekedar itu. Tetapi kasih harus dikedepankan. Saya pernah menulis artikel judulnya Berpacaran dalam Pernikahan. Yuk kita pacaran lagi. Ketika kita sudah menikah itu perlu berpacaran lagi. Supaya ada damai sejahtera, merasa dicintai. Family First Indonesia memiliki kelas Family First Academy, baik untuk parents, orang tua, maupun sebagai maximum merit untuk MM, untuk pasutrinya. Di situ kemarin saya mengajar tentang keintiman rekreasional. Keintiman rekreasional itu membuat pasangan suami istri merasa dicintai karena kita fokusnya hanya pada pasangan. Banyak komunikasi, menikmati hal-hal yang indah, seperti baterai itu dicas. Yang sudah mulai lemot, dicas, dikasih energi lagi. Sehingga di dalam memungsikan perannya sampai di rumah, ya setelah ini kalau foto-foto kami itu ada di Lombok, di Bali, satunya yaitu cuman suami saya ambil bunga kamboja di depan rumah kami ada kambojanya itu ada merah, kuning, pink gitu ya, banyak sekali. Dia suka menyelipkan di telinga saya, lucu-lucuan aja, tapi itu membuat saya happy. Hati saya berflower-flower. Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk melakukan hal ini. Kemarin di dalam kelas Maximum Merit ada yang bertanya, gimana Bu, kalau memang kita dasarnya orangnya kaku, atau orang tua dulu juga nggak pernah diajari untuk bagaimana pelukan, ciuman, yang dulu ya dulu, yang dulu juga nggak pernah, itu kan juga yang penting langgeng. Tapi yang sekarang kita, yang tahu, kita yang mengerti bahwa ini baik dan dicintai, disenangi oleh pasangan kita, mari kita lakukan. Kedekatan emosional, kekasih hati itu kita berbicara termasuk kelemahan kita, sampai kemudian kita terus untuk continue memperbaiki. Ada penerimaan di situ. Belajar bicara. Belajar untuk mengerti pasangan. Nanti imbasnya ketika hubungan itu rukun, hidup itu saling melengkapi, ada cinta kasih yang sangat kelihatan, anak-anak jiwanya akan sehat. Nah, di sini saya hendak menitik beratkan pada poin itu, bahwa ketika suami istri, ya sebagai orang tua yang dianugerahi Tuhan anak-anak,
hidupnya penuh dengan kerukunan dan cinta kasih, maka akan menghasilkan anak-anak yang jiwanya atau mentalnya sehat. Baik, next berikutnya. Ini wujud dari kekasih hati. Ungkapannya kalau kekasih hati itu, aku rela berkorban untukmu. Aku ingin kamu bahagia. Kan kuberikan yang terbaik. Fokusnya hanya kepada pasangannya. Selalu ingin memberikan yang terbaik. Selalu ingin ada di sampingnya. Selalu merindukan. Selalu mau berkorban. Aku ingin mendampingi dirimu. Kalau Once nyanyi gitu ya. Aku ingin berikan yang terbaik. Selalu bersedia di sampingmu. Itu kalau kekasih hati. Menerima kelemahannya juga dengan sukacita. Tetapi kalau kita hanya menjalankan kehidupan kita sebagai pasangan hidup, ini yang akan terungkap. Ya, ini memang kewajibanku. Kamu bisa kasih apa sih sama aku? Gaji cuma sekian kok minta macem-macem. Jadi ada saling menuntut. Akan ada saling ukur untung ruginya. Timbal baliknya apa? Kalau kamu sama aku seenaknya sendiri, aku juga seenaknya sendiri. Beda dengan yang kekasih hati tadi. Aku mau berkorban untukmu. Aku ingin membahagiakan kamu. Aku ingin memberikan yang terbaik pada kamu. Cintanya membangun. Cintanya selalu ingin memberikan yang terbaik. Ya, menguatkan, kokoh. Tapi lihat yang dipasang hidup. Dalam buku Maximum Merit. Ya, nanti Pak Ibu kalau mau beli boleh menghubungi Widya, ya, ada di nomor HP-nya ataupun menghubungi nomor FFI langsung gitu ya. Ini semua dijelaskan di situ. Ini memang kewajibanku, kamu bisa kasih apa untuk aku? Ini memang jalanku, ya nasib lah kayak gini. Akhirnya sepertinya beban. Kalau kita melihat tugas kita sebagai orang tua ataupun pasangan hidup itu hanya sebagai pasangan. Beda ketika kita mengubah atau menggeser paradigma kita, cara pandang kita kalau kita kekasih hati. Dan sekali lagi, imbasnya, influence-nya, pengaruhnya akan kepada anak-anak kita. Next berikutnya. Ya, jadi kalau kita memakai kasihnya Tuhan, dalam kitab Kolose gitu ya, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di sini pasti kasih Kristus. Pernikahan atau keluarga Kristen bukan sekedar bersatunya pasangan suami istri yang diikat dalam tali pernikahan atau pertalian darah, tetapi bagaimana kita harus ingat, kita ini diikat oleh cinta kasihnya Kristus. Pakailah kasih Kristus yang unconditional love sebagai dasar dalam menjalani kehidupan pernikahan dan berkeluarga, termasuk dengan anak-anak kita. Saya dikaruniai 2 anak gitu ya, kami berdua dengan pasangan oleh Tuhan. 2 anak saja itu sudah beda banget. Yang pertama, puji Tuhan kemarin sudah lulus gitu ya dari Fakultas Hukum gitu ya. Tepat waktu, IP-nya juga bagus di atas 3, skripsinya dapat A itu ya. Padahal dulunya Pak Ibu, dia itu menjadikan saya beban yang luar biasa karena selalu langganan dipanggil ke sekolah, nilainya selalu merahnya 2. Ya, ini yang gede. Kalau yang kecil, bisa dibuka slide berikutnya. Kalau yang kecil itu selalu ranking 1. Ini anak-anak kami. Yang gede yang di depan, hobinya fotografer gitu ya. Pinter bikin caption gitu ya. Jadi kalau yang tadi, yang di atas tadi, kita diingatkan bahwa anak adalah anugerah yang terindah. Warisan yang terindah dari Tuhan, pemberian Tuhan. Tugas kita adalah bagaimana kita menjadikan anak itu indah. Tetap baik dengan bagaimana kita menghadirkan Tuhan. Fondasi dalam pernikahan kita, dan kita menghidupinya dengan cinta kasih Tuhan. Next berikutnya, waktu kita dengan anak-anak kita terbatas, apakah yakin kita sudah memberikan warisan yang indah? Itu quote-quote yang saya bikin sebagai direktur konten di Value Members Indonesia. Apakah kita sudah mewariskan yang indah? Warisan apa? Warisan iman, warisan cinta kasih. Hadirkan sumber cinta. Aplikasikan, wujudkan dengan nyata. Pasangan suami istri, orang tua sebagai kekasih hati. Bangun keintiman emosional. Next berikutnya, seperti apa keintiman emosional itu? Kita membuka berani kelemahan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita,
sekaligus kita bisa mensyukuri. Aku bersyukur loh Pak punya suami kamu, aku bersyukur punya anak-anak kamu, Dandi, Dinda, luar biasa. Ya, dulu beban, tetapi ketika beban itu kita bawa dalam Tuhan, semuanya baik-baik saja. Akhirnya kita bisa menerima kelemahan pasangan kita, kelemahan anak-anak kita. Dan itu menghadirkan, menciptakan kehidupan keluarga yang sehat. Biasanya orang mau menutupi kelemahannya, tetapi dalam keintiman emosional, kita harus berani membuka kekhawatiran kita, tangisan kita, termasuk rasa bangga dan syukur kita. Ya, mari kita introspeksi, kita evaluasi dalam kehidupan kita. Kalau mau sehat, ya kita check up. Ya. Check up-nya dengan firman Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam doa-doa. Seberapa sering kita berdoa dengan anak-anak kita setiap harinya? Apakah sampai saat ini kita betul-betul mengajak anak-anak kita untuk dekat dengan Tuhan, mengenal Dia, merasakan kehadiran Tuhan? Mari kita evaluasi. Sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu, yakinkah Anda bila anak Anda bangga dengan Anda? Yakinkah bahwa anak itu bersyukur dengan keberadaan Anda? Atau jangan-jangan, ini mamah kalau datang pulang kerja jadi nggak suka aku. Panas nih ruangannya. Aduh, papa kok udah pulang sih? Kenapa sih Pak kok sudah pulang? Kalau pertanyaannya itu ya, anak nggak nyaman dengan keberadaan Anda. Ini satu firman untuk mengakhiri, karena waktunya sangat terbatas, tanya jawab nanti ya. Paling saya suka firman Tuhan dari hafalan yang ada, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Baik Bapak Ibu, ini yang saya bisa berikan. Silakan Ellen dilanjutkan untuk tanya jawabnya. Baik, terima kasih Ibu Krisna. Terima kasih juga dari Pak Jul, kalau boleh kasih jembatan nih ya antara pemaparan dari Pak Jul juga ke Bu Krisna. Tadi Pak Jul sempat membahas bagaimana gangguan jiwa itu bisa terjadi. Yang pertama ada predisposisi nih ya, yang sangkut pautnya gini. Kalau misalnya Ibu Bapak memiliki hubungan yang harmonis, yang baik dengan pasangan, maka akan memiliki hubungan yang anak-anak akan melihat pola asuh yang baik pula sebagai predisposisi. Kemudian yang kedua, kontribusi. Ketika kita bisa menciptakan lingkungan yang atmosfer yang baik bagi anak-anak, orang tua kita maka anak-anak dapat melihat kita sebagai orang tua yang baik juga. Sehingga penyebab yang kedua itu tadi adalah kontribusi, kita memberikan kontribusi yang positif kepada anak-anak kita. Nah, yang terakhir adalah pencetus. Nah, kalau misalnya kita dengan pasangan kita memiliki kesehatan mental yang buruk, kemudian memberikan kontribusi yang buruk juga, lingkungan yang buruk bagi anak-anak kita, maka yang ketiga ada pencetus. Misalnya pada masa pandemi seperti ini, maka pencetusnya akan muncullah berbagai macam konflik. Mungkin juga anak-anak mengalami depresi dan lain-lain. Nah, jadi ada tiga ya, ada predisposisi, ada kontribusi, dan ada pencetusnya. Makanya dimulai dari dengan kesehatan mental dengan pasangan, kemudian kepada anak-anak. Happy, healthy parents for happy, healthy children. Asik tuh ya, HHP, HHC. Nah, sambil kita menunggu Ibu Krisna juga Pak Julianto nih, ada banyak banget pertanyaan yang sudah dikirimkan dan saya masih mengklasifikasikannya. Karena itu berikan saya waktu 1,5 menit untuk menayangkan video profil Family First Indonesia, sehingga Ibu Bapak nanti kalau misalnya ada mau tanya-tanya tentang program lanjutan bisa melihat dari video profil berikut ini. Silakan menikmati.
kasih rekan saya Widya yang telah menampilkan video profil dari Family First Indonesia. Jadi Ibu Bapak, saya berharap tadi Ibu Bapak sempat mengambil foto nomor kontak dari Family First Indonesia jika dirasa-rasa memerlukan informasi lanjutan. Nah Ibu Bapak, sekali lagi saya mau mengingatkan, saya minta maaf mewakili Family First Indonesia bahwa materi dari narasumber kita pada malam hari ini tidak dapat kami bagikan soft copy-nya. Jadi kalau misalnya tadi Ibu Bapak mau screenshot atau foto dari gadget masing-masing tidak masalah, tapi kami mohon maaf untuk materi PPT ataupun PDF tidak dapat kami berikan. Nanti kalau memerlukan materi lagi, nanti bisa dilihat dari YouTube channelnya Family First Indonesia, karena nanti rekaman dari Zubinar kita pada malam hari ini akan diupload, akan diunggah ke YouTube channel dari Family First Indonesia. Baik, langsung saja ya, saya berikan pertanyaan pada masing-masing narasumber. Ini sudah saya klasifikasikan, sudah saya kelompokkan. Yang pertama kepada Pak Julianto. Ada dari 2 orang, Pak. Pertanyaannya serupa, jadi saya tidak usah sebutkan namanya, langsung saya bacakan saja. Yang pertama, bagaimana cara mengenali anak kita ada gangguan mental yang ringan, dari tahap yang ringan, supaya tidak terlambat? Atau mungkin bagi kami sebagai orang tua, ciri-cirinya apa? Kemudian, masih dengan hal yang sama, Pak Jul, terima kasih buat materinya, saya sangat dikuatkan dan disadarkan. Saya mau tanya, apakah yang harus kita lakukan dalam mendidik anak kita supaya tidak ada nanti pencetus untuk depresi? Karena anak saya usianya 2 tahun 9 bulan. Dan bagaimana mengkomunikasikannya kepada suami bahwa pentingnya mengasihi anak. Karena suami saya punya temperamen yang keras. Nah, jadi pertama mengenali anak. Apakah memiliki depresi dari yang tingkat ringan atau tidak, atau kepada orang tua. Dan yang terakhir, bagaimana supaya mencegah tidak terjadinya pencetus depresi. Gimana Pak Julianto? Silakan. Ini nampaknya ringan, Helen. Ini pertanyaannya 2, ini berat-berat. Yang pertama, kita tuh punya rutinitas ya, seperti tidur, makan, ya, hobi, anak-anak belajar. Selama hal-hal yang rutin itu lancar, tidak terganggu, ya berarti dia oke gitu. Tapi kalau tadinya tidurnya normal 7-8 jam, tiba-tiba nggak bisa tidur. Makannya tadi biasa 3 kali sehari, sekarang makannya cuma 2 sendok, dia udah nggak makan, nggak selera makan. Ya. Atau tadinya dia rajin belajar, tiba-tiba mogok. Ya, jadi jangan gangguan jiwa itu jangan Anda pikir misalnya seperti gangguan psikotik, ya, gangguan skizofrenia, tidak. Itu gangguan jiwa mulai mungkin ada stres atau trauma yang dia alami yang kita tidak tahu. Misalnya paling banyak sekarang anak-anak itu mengalami bullying. Itu salah satu sumber stres yang orang tua seringkali tidak tahu dan tidak peduli, dan tidak pernah mau tanya. Nah, kalau anak itu mengalami bullying, itu banyak sekali yang terganggu dalam jiwa anak, ya. Dan itu kalau tidak langsung dihandle, kasus perundungan itu bisa nanti muncul di masa dia kuliah. Ya, jadi jangan anggap remeh, bullying itu jangan anggap remeh. Langsung bawa ke konselor. Ya. Jangan anggap remeh. Anda saja flu sedikit minum obat kan? Sakit kepala minum obat kan? Banyak orang tua, yaudahlah itu aja, maafin temanmu, ya wis lah, udahlah. Gitu. Doain aja, enak aja didoain. Udah dibully, suruh didoain lagi. Kadang-kadang ini orang tua ya, nggak tahu diri ya. Nggak punya perasaan ketika anaknya udah susah. Ini kesalahan saya juga ketika anak saya bilang waktu SMP, ya, Bapak tahu nggak apa yang terjadi di sekolah? Apa yang dibikin guruku? Apa yang dibikin temanku? Bapak tahu nggak? Artinya dia mau sadarkan, kalau aku pulang sekolah, Bapak nggak pernah tanya, perasaanku apa sih di sekolah? Pengalamanku apa sih di sekolah? Bapak itu cuma taunya bikin PR, belajar. Ini orang tua zaman sekarang nih ya, bikin PR. Nggak pernah tiba-tiba bawa peluk kayak tanya, kayak ajak ngobrol, kayak curhat, kayak ini salah satu yang menyebabkan yang tadi dia faktor pencetus. Apa yang mencetuskan? Karena perasaan anak itu mampet, tidak pernah ada kesempatan untuk curhat, untuk cerita. Ya, jadi supaya nggak mampet, kuping orang tuh yang dibuka. Setiap anak pulang tanya, nah di sekolah tadi ada masalah apa? Kamu bisa cerita nggak? Setiap hari, karena Alkitab mengajarkan, marahlah secara harian, sedihlah secara harian, kecewalah secara harian. Efesus 6:26. Nah, tapi kalau tidak ada orang tua yang mendengarkan dan empati,
Nah, anak cerita sama siapa? Jangan heran banyak anak-anak suka pelihara anjing, dia curhatnya sama anjing, curhatnya sama burung, sama kelinci, sama hamster, karena kuping orang tuanya nggak bisa dipakai. Jadi kalau orang tuanya keras, si ayah keras, ibu ini mengambil peran untuk mendengarkan. Gimana tadi, Nak? Kau sedih ya? Mama juga sedih. Didengarkanlah anak sebelum tidur. Jangan pernah izinkan anak tidur dengan kesedihan, dengan kemarahan, kekecewaan. Itu 8 jam di bawah alam sadarnya, dibawa itulah. Itulah sumber-sumber gangguan depresi pada anak kita, atau anxiety pada anak kita. Karena tidur dalam kondisi emosi yang tidak nyaman. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Tapi sekarang sudah ada alat ukurnya. Sekarang ada play terapis, anak-anak kecil sudah bisa dideteksi dengan bermain. Dan beberapa teknik yang bisa mengetahui anak itu ada gangguan jiwa apa tidak. Sudah bisa diketahui sekarang ini. Yang ketiga, ada beberapa play terapis yang bisa membantu untuk mengerti apakah anak ya mulai balita 6-12 sudah bisa ketahuan gangguan jiwa, bukan dengan assessment, tapi dengan alat bermain namanya. Jadi caranya dengan cara yang fun ya Pak buat anak-anak. Mereka tidak tahu bahwa dirinya sedang diteliti. Nah ini Ibu Bapak penting banget ya yang sudah dibahas tadi. Bagaimana kita tuh dikasih 2 telinga dan 1 mulut. Jadi lebih banyak mendengar daripada berkata-kata gitu. Pak, tapi saya punya anjing bukan untuk curhat kok Pak. Tenang ya Pak. Baik, saya mau kasih pertanyaan. Ada perkawinan Len ya. Ya. Untuk berikutnya, pertanyaan tentang pasangan. Jadi saya mau lempar ke Ibu Krisna Dewi Maharti ya. Sama ini ada beberapa pertanyaan, jadi saya langsung kelompokkan saja Bu Krisna. Yang pertama mengenai begini. Bagaimana kalau pasangan tidak bisa diajak untuk bekerja sama, tidak sepaham, sangat bertolak belakang, dan tidak bisa diajak diskusi? Bagaimana agar kesehatan mental saya dan anak-anak tetap bisa terjaga? Nah, mirip dengan pertanyaan yang barusan, saya ingin membacakan yang ini. Oke. Bagaimana bila dalam kehidupan suami istri ada masalah mental, tapi pasangan yang memiliki masalah kesehatan mental itu tidak mau diajak konseling? Gimana Bu? Silakan. Ya, banyak itu kasusnya seperti itu. Jadi yang bermasalah, yang benar-benar penyebabnya malah nggak mau diajak konseling karena sudah merasa dia nanti pasti disalahin atau nggak siap berubah. Jadi memang sabar, itu nomor 1 pasti. Kemudian sekali lagi untuk sebuah perubahan dalam keluarga, kalau kita nggak kuat gitu ya, karena pasangan kok susah sekali diajak berubah, kok nggak ngerti-ngerti, malah dia yang salah tapi lebih keras, biasanya kan gitu. Untuk menutupi kesalahan itu dia lebih galak. Dia lebih udah pasang kuda-kuda, nggak mau, ngapain cerita ke orang lain, konselor, nggak ada gunanya, nah, itu udah biasa gitu ya kita dengar seperti itu, karena dia sendiri nggak siap untuk diperbaiki, dia masih suka dengan kedagingan dosanya. Tadi Pak Yul kutip di Roma 5 ayat 6, ketika engkau sedang senang-senangnya berbuat dosa, disitulah aku mau mati. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Jadi pernikahan kita kan nggak cuma 2 pribadi gitu ya, kalau pernikahan Kristen kan ada 3 pribadi. Kristus nih yang benar-benar menjadi pondasi kita. Ada di antara kita dan pasangan kita. Kalau satunya lemah nih satunya, ya Anda berpegang kuat dengan Tuhan. Dalam kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Dengan kesabaran, keyakinan, iman, penuh pengharapan. Pak Yu tadi katakan konseling itu selalu ada harapan. Kita berharga di mata Tuhan. Jadi kita pun tetap menghargai pasangan kita, lihat timing waktu untuk berbicara juga penting sekali. Kemudian lihat hobi pasangan kita apa, dengan hobinya itu kita baru masuk untuk berbicara. Ketika dia sudah enak, pastikan kalau ini pria ya, pria itu paling kebutuhannya kan selain seksual pasti perut. Nggak kuat kalau perutnya lapar, ya ngomonglah ketika memang dia sudah kenyang, dia sudah santai, sudah lebih enak, baru kita ngomong ya. Ini semua untuk kebaikan kita, bukan kamu kok, tapi aku juga. Pasti ketika ada hal-hal yang kurang itu juga aku juga ikut andil di dalamnya. Kita berjuang sama-sama, tapi selalu doa dulu dengan Tuhan supaya ngomongnya itu pas waktunya dan Roh Kudus menolong juga untuk suami dilembutkan. Kemudian kalau tadi misalnya suaminya kok susah nih, diajak untuk saling pengertian, wah susah banget gitu ya. Ya memang orang itu kan macam-macam gitu ya tipikalnya. Tetapi ketika kita tahu bahasa cinta pasangan kita itu apa? Kalau tadi dibilang, wah susah Bu untuk berubah diajak diskusi. Nih yang pertanyaan pertama tadi ya,
Tapi kok punya anak ya? Punya anak nggak pakai diskusi soalnya ya. Artinya bahwa ada saatnya pasti juga hubungannya ada yang baiknya toh. Ya kita lihat apa yang menjadi kesukaan pasangan kita termasuk bahasa cinta dia. Itu kita penuhin dulu. Ya kalau bahasa cintanya itu dipeluk, artinya kalau dia dipeluk tuh senang banget, bener-bener langsung sebutnya, waduh, bener-bener wah gitu ya, dia banyak komen, kemudian ramah, berarti dia suka bahasa cintanya sentuhan. Ketika dia dilayani, bikinin kopi atau dikasih pisang goreng atau apalah yang kesukaannya dia, kesukaan tuh teh hangat tawar, kita berikan, itu membuat dia kelihatan senang sekali, disitulah kita baru bicara. Jadi bahasa kasih kan ada 5, sentuhan, kemudian kata-kata pujian, tindakan melayani, pemberian hadiah, waktu kebersamaan. Coba dicek di titik mana yang jadi kesukaan pasangan kita. Kalau toh itu tetap tidak berhasil, coba dilihat evaluasi apa ya kesalahan yang pernah dilakukan, baik oleh saya sendiri, peristiwa apa yang membuat kok suami sekarang atau pasangan sekarang itu susah sekali diajak kompromi. Jadi kita harus cari akarnya, ya. Itu harus cari sejak kapan perubahan itu. Apakah dulu sejak waktu awal menikah, punya anak pertama, anak kedua juga sudah seperti itu. Sejak pacaran sudah seperti itu, ya kok mau? Ini yang menjadi PR untuk kita harus cek sejak kapan perubahan itu, kok sampai dia susah diajak diskusi, diajak kompromi, ya kira-kira apa, kita juga harus introspeksi diri. Minimal itu yang harus kita lihat, Ellen, untuk menolong jawaban dari yang peserta Juminar malam hari ini. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Baik, jadi memang intinya tentang komunikasi ya, sama tadi. Bagaimana kita mengenali apa yang menjadi harapan ataupun tantangan dari pasangan kita, dan timing tadi Bu Krisna sudah menyampaikan. Jangan kita orang capek, terus dirongrong dan lain-lain. Oke, balik lagi ke Pak Jul. Pak Jul, ini ada 2 pertanyaan yang saya kelompokkan ya Pak, masih tentang anak nih Pak. Pertanyaan begini, jika kita tidak tegas atau mengajak secara terpaksa beribadah, apakah anak tersebut jadi lemah beriman dan mungkin meninggalkan keimanannya karena kita tegas? Kita harus menghajar anak kita, tetapi tidak menginginkan kematiannya, seperti firman Tuhan katakan. Nah, kemudian yang mirip dengan hal tersebut, tadi Pak Jul sempat menyinggung mengenai play therapy. Nah, apakah bisa diinformasikan play therapy yang tadi disampaikan oleh Pak Jul? Silakan Pak Jul. Sebelum ini saya mau mundur pertanyaan yang tadi yang Mbak Krisna. Saya mau tambahkan, kalau kasusnya ekstrim ya, artinya suami udah nggak diajak bicara. Kebetulan di ruang konseling kita ini kan kebanyakan udah stadium 4. Ya, suami diajak ngomong udah nggak bisa gitu. Jadi kalau sudah stadium 4, Anda jangan mengharapkan lagi kesenangan Anda atas respon suami. Ciptakanlah kesenanganmu, bangunlah kebahagiaanmu sendiri tanpa mengharap respon suami baik. 2, carilah komunitas di mana kamu bisa merasa berarti, sementara suami nggak butuhkan kamu, nggak merasa berguna buat suami. Carilah komunitas di mana kamu bisa berfungsi dengan baik. Jadi selain membangun hobi, membangun komunitas, dan tidak mengharapkan lagi respon dari suami. Sampai, jadi yang berubah itu bukan suami. Jadi ketika kita menerima suami yang tidak berubah, itulah perubahan. Saya ulang sekali lagi ya. Perubahan itu ialah ketika kamu bisa menerima suami tidak berubah, itulah perubahan yang paling hebat. Ya, jadi doa saya waktu dengan kasus Moje itu saya bilang begini, Tuhan ubahlah saya supaya melalui perubahan saya, anak saya berubah. Jadi nggak pernah lagi minta anak saya berubah. Satu tips, kalau kamu sudah tidak bisa lagi bicara kepada suamimu, berbicaralah kepada Tuhan yang memberikan suamimu itu kepadamu. Itu pun kalau kau yakin suamimu itu dari Tuhan. Kalau nggak yakin ya apa boleh buat. Jadi kalau kau sudah tidak bisa bicara kepada suamimu, bicaralah kepada Tuhan yang memberikan suamimu itu kepadamu. Nah, khusus untuk anak, kalau kita bicara anak kecil di bawah 12 tahun, kita boleh sedikit strict ya. Tapi kalau sudah remaja, ini sudah terlambat. Jadi sebenarnya pola asuh di masa remaja, kalau kita udah kesulitan, ini tidak terjadi waktu remaja. Ini kita sudah salah asuh waktu dia masih kanak-kanak. Ya, terutama waktu kecil, apakah sering kita tinggalkan, kita biarkan sama pembantu, sama babysitter, ya, sama elektronik babysitter, sama digital babysitter. Nah, waktu remaja kita mau cawe-cawe, udah terlambat. Dia sudah kadung bonding sama HP, bandingnya sama video, sama YouTube, sama Instagram. Tiba-tiba kita kata, gereja. Tiba-tiba mamanya galak-galak.
Dulu nggak tahu di mana mamanya. Mamanya mah hadir di mana-mana mah hadir. Nah, ini satu hal yang paling penting disadari bahwa kalau anak sudah remaja, fokuslah pada tadi ya, akar, bukan buah. Ya. Jadi kalau sudah dipaksa, tidak ada perubahan, yang dibutuhkan oleh seorang anak adalah penerimaan dan kasih tanpa syarat. Ya. Saya masih ingat anak saya bilang begini, waktu Bapak fokus sama kekuranganku, aku fokus sama kekuranganku. Waktu Bapak fokus sama kelebihanku, aku tidak perlu fokus pada kekuranganku. Waktu Bapak menerima aku apa adanya, aku bisa menerima diriku apa adanya. Waktu aku bisa menerima diriku apa adanya, aku bisa menerima penerimaan Tuhan kepada diriku apa adanya. Itu sebabnya aku menjadi Kristen. Penerimaan itu yang memulihkan, bukan pemaksaan. Yang kedua, play terapi. Sekarang ada banyak pusat-pusat play terapi ya. Di LK3 ini dipegang oleh Rumah Konseling Banten. Ya, kita punya banyak rumah konseling, tapi ahli-ahli play terapi di LK3 ada di Rumah Konseling Banten. Lalu yang kedua, Anda boleh googling namanya Perhati. Di situ banyak ahli play terapi. Ya. Jadi saudara, play terapi itu adalah satu pendidikan sekolah khusus. Mahal sekali biayanya. Ya. Jadi setelah mereka belajar konseling di LK3, mereka ambil lagi play terapi selama 2 tahun, dan kemudian mereka mendapat sertifikat, certified, baru mereka praktek sebagai ahli play terapis. Baik, terima kasih Pak Jul. Tadi Pak Jul menambahkan ya, jadi self-love atau mengasihi diri sendiri itu juga penting loh, Ibu Bapak. Jadi kalau mau supaya pasangan kita berubah, kita juga mengubah pola pikir kita dulu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan dan membuat diri kita juga merasa berharga. Nah, kemudian tadi bagaimana jangan dimulai dengan pemaksaan, karena itu pasti akan berujung pada hal yang negatif. Untuk play terapi ataupun informasi lainnya, tadi Pak Jul sudah menampilkan sedikit tentang LK3 dan kontaknya ada di mana, atau nanti Ibu Bapak juga bisa kontak Pak Jul melalui Instagram, tadi Pak Jul juga sudah bagikan, @julianto_simanjuntak. Oke, Bu Krisna yang terakhir Bu, tentang kekasih ya. Ya. Pertanyaannya gini, bagaimana menjadi kekasih hati seperti yang Ibu sampaikan, yang lebih memikirkan pasangan dan anak, sementara pasangan hanya menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan istri banyak belajar tentang marriage, sementara suami kurang peduli tentang marriage dan parenting karena cenderung workaholic. Gimana Bu Krisna? Hari ini banyak banget curhatan para ibu-ibu tentang para suami nih ya. Wow. Iya, ya. Silakan Bu Krisna. Ya, pastinya akan double beratnya ya, karena memang untuk bisa menjadi kekasih hati itu harus terbangun hubungan dulu, ikatan hati yang memang kuat gitu ya, relasinya harus baik. Ya, kalau firman Tuhan di dalam Markus 37, Markus ayat 37b, di sana dikatakan bahwa Tuhan ingin menghilangkan yang tidak baik, ingin menciptakan yang baik. Ya, jadi Tuhan mengatakan, aku ingin menghilangkan yang tuli itu bisa mendengar, yang bisu bisa berkata-kata. Artinya Tuhan rindu apa yang jadi penghalang-penghalang dalam komunikasi kita itu bisa hilang. Kita nggak ada yang tuli, kita nggak ada yang bisu, tetapi kita kadang-kadang kok nggak bisa berrelasi baik. Ayo, kenapa? Karena ego kita. Nah, tadi contohnya begitu, kalau sampai suami nggak mau, kitanya mau gitu ya, dianya nggak mau ya, nggak urusan dengan anak karena kerja terus. Ini termasuk juga hubungan yang tidak sehat. Ya, mari kita coba untuk tetap kita coba berusaha, tapi kalau nggak bisa ya tadi seperti Pak Yul tadi. Kalau istilah Pak Yul itu kita memberikan hak untuk suami, termasuk hak untuk diem gitu apa ya? Atau termasuk hak untuk cuek gitu ya. Coba kita tidak hanya fokus kepada kelemahan pasangan kita, tapi kita juga mencoba untuk tetap melihat kelebihannya apa. Ya, biasanya saya akan memberikan tips itu pada pasangan kita, pasangan-pasangan yang sudah berkonflik, yang tidak bisa berhubungan baik lagi, gitu ya. Coba satu aja yang menjadi kelebihan pasanganmu. Setelah kamu tadi ngomongin banyak sekali kekurangannya, nggak ada Bu, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Ya sih Bu, dia sama ini walaupun cuek, tapi selalu memenuhi kebutuhan hidup, keluarga. Syukurin itu didoakan. Besok lagi cari satu lagi apa yang bisa, itu didoakan, disyukurin. Akhirnya jiwa untuk menuntut pasangan itu juga mulai
bisa diminimalkan dengan melihat kebaikan-kebaikan pasangan. Ya, jadi belajar memang seperti kasihnya Kristus, unconditional love. Walaupun istriku sukanya ngomel A sampai Z, ini termasuk ketika walaupun suamiku bikin aduh setengah mati itu ya, nggak diperhatikan ini, tetapi saya mau menerima dia. Penerimaan tadi yang akan memulihkan hubungan, membuat kita merasa dicintai, merasa tetap bisa bertahan dan punya pengharapan. Sikap pengampunan, sikap penerimaan, selalu mau lihat sisi positifnya, itu yang membuat pernikahan tak bisa langgeng dengan terus meminta pertolongan Tuhan. Banyak-banyak doa dengan anak-anak, kalau memang pasangan belum bisa diajak berdoa. Dalam setiap keluarga mesti punya pergumulan. Seperti gunung yang tinggi, gunung itu tidak pernah akan semakin dekat atau semakin pendek ketika kita mendekat jalan mendaki. Tapi yang Tuhan berikan kekuatan untuk sampai ke puncak gunung itu. Ya, jadi terus libatkan Tuhan, seberat apapun persoalannya, coba lihat sisi positifnya. Itu Ellen, jawaban saya. Baik, terima kasih Ibu Krisna. Jadi kalau mau dibilang, oh nih jadi inget ini nih janji nikah nih Bu, ketika sehat ataupun sakit. Nah sakitnya ini kan bisa juga dari sakit masa lalu, sakit apa sih namanya karakter-karakter yang mungkin banyak memberikan luka. Tapi tadi Ibu Krisna bilang bagaimana kita berfokus pada hal positif gitu ya dari suami kita atau dari istri kita gitu ya. Jadi fokus pada hal yang positifnya supaya nggak melulu pusing, rungsing dengan hal-hal negatifnya. Baik, saya mau memberikan waktu. Oh, terima kasih ya Pak Julianto, juga Ibu Krisna Dewi Maharti buat materinya, buat pemaparannya, buat jawaban-jawabannya yang sangat memperkaya kami semua yang pada malam hari ini ikutan Zoominar. Nah, saya sekarang mau minta kesediaan dari Bapak Endi Darmawan selaku Direktur dari Family First Indonesia Academy untuk merangkum materi ataupun jawaban-jawaban dari kedua narasumber kita pada malam hari ini, sekaligus menutup Zoominar kita pada malam hari ini dengan doa. Terima kasih juga Pak Julianto dan juga Bu Krisna yang sudah menjadi saluran berkat di dalam kesempatan malam hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin saya coba kembali garis bawahi untuk kita semua ya. Yang pertama adalah bahwa kesehatan mental itu harus menjadi prioritas bagi setiap kita. Bagi keluarga-keluarga. Mengapa? Karena ketika anggota-anggota di tengah-tengah keluarga atau keluarga memiliki kesehatan mental yang tidak baik, itu akan menjadi hal yang secara sadar tidak sadar menjadi hal yang juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Keluarga menjadi tempat yang penting untuk membentuk kesehatan mental seseorang. Karena lewat pola asuh, kesehatan mental orang tua, trauma masa lalu, itu akan mempengaruhi kesehatan mental dari tiap-tiap anggota keluarga. Tapi jangan takut karena selalu ada upaya dan usaha yang bisa dilakukan. Pak Ju sudah memberikan kepada setiap kita langkah-langkah yang menurut saya baik, juga berdasarkan pengalaman beliau sebagai seorang konselor, juga di tengah-tengah keluarga. Perlunya mengakui dan meminta bantuan. Kerjasama di tengah keluarga yang kemudian dilengkapi oleh Bu Krisna dengan istilah keintiman emosional antara suami, istri, orang tua, dan anak juga menjadi hal yang penting. Jangan ragu-ragu untuk counseling ketika kita menyadari bahwa kita sudah membutuhkan hal itu. Pentingnya merekayasa lingkungan untuk mensupport anggota keluarga kita yang mungkin mengalami kesehatan mental yang tidak terlalu baik. Dan selalu ada jembatan pemulihan yang bisa diupayakan. Perlunya kesehatian kita dan masalah, fokus pada potensi, fokus kepada proses dan bukan hasil, itu menjadi hal yang penting. Menyelesaikan luka, itu juga menjadi hal yang harus dilakukan. Mengutamakan hak anak, empati. Jangan berharap anak bisa memahami orang tua karena anak tidak pernah menjadi orang tua, tetapi belajarlah menjadi orang tua yang empati terhadap anak karena kita pernah menjadi anak-anak. Fokus kepada akar dan bukan buah. Fokus pada kasih yang tanpa syarat yang harus kita bangun di tengah-tengah keluarga dan menurunkan harapan. Dan satu hal yang indah lewat seminar kita malam hari ini, di tengah-tengah segala keterbatasan yang kita miliki, kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan. Sehingga sekalipun mungkin ketika kondisi keluarga kita saat ini mengalami kesehatan mental yang tidak baik, kita percaya bahwa tangan Tuhan sanggup untuk boleh memulihkan dan menolong setiap kita. Akhirnya saya mau mengatakan begini, tidak ada keluarga yang sempurna. Tiap keluarga itu memiliki pergumulan sendiri-sendiri karena kita dibentuk oleh pola asuh kita dulu.
Yang terpenting adalah kerinduan dan usaha untuk membangun kehidupan keluarga yang tiap-tiap anggota di dalamnya memiliki mental yang sehat. Dan itu akan menjadi warisan yang kita berikan kepada anak cucu kita. Seperti yang tadi Alan ungkapkan, happy healthy parents for happy healthy children. Semoga seminar malam hari ini boleh menjadi berkat bagi sahabat keluarga sekalian dan tetap bersemangat untuk boleh memiliki kesehatan mental di tengah-tengah keluarga. Saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Pak Julianto, untuk Bu Krisna yang sudah membagikan banyak hal yang baik kepada setiap kami. Kami menyadari bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Kami bergumul dengan begitu banyak persoalan-persoalan yang kami alami di dalam kehidupan kami, dan kami tahu itu berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan mental dari tiap-tiap anggota keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Tetapi hari ini kami boleh dihiburkan, hari ini kami boleh kembali dikuatkan bahwa di dalam Tuhan selalu ada solusi, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ketika kami sudah berada di dalam kondisi di mana kesehatan mental kami sudah mulai harus diperhatikan karena ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi, berikan kepada kami hati yang rela dibentuk oleh Tuhan. Melalui counseling, melalui konsultasi, mentoring yang kami lakukan, terlebih keterbukaan di tengah-tengah keluarga untuk kami boleh belajar saling mensupport satu dengan yang lain. Dan biarlah anugerah Tuhan saja yang boleh menopang kehidupan kami, dan kami rindu berdoa bagi Pak Julianto maupun Bu Krisna yang sudah menjadi narasumber di dalam kesempatan malam hari ini. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan pelayanan dan keluarga mereka. Biarlah anugerah Tuhan yang cukup itu boleh senantiasa menopang mereka. Juga berkati setiap sahabat keluarga yang mengikuti Zoominar di dalam kesempatan malam hari ini. Biarlah apa yang dibagikan bukan hanya sekedar menjadi knowledge, tetapi boleh sungguh-sungguh mereka lakukan dan aplikasikan di dalam kehidupan keluarga mereka. Ini doa kami ya Bapak. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Endi untuk rangkumannya, untuk doanya. Nah, sekarang Ibu Bapak, kita sudah sampai di penghujung dari Zoominar kita pada malam hari ini. Tapi sebelum Bapak sama Ibu semua berpamitan dari Zoominar pada malam hari ini, ada beberapa materi ataupun ada beberapa pengumuman yang ingin kami bagikan, yang tentunya kami bagikan karena kami merasa akan sangat bermanfaat bagi Ibu Bapak semua. Jadi saya persilakan rekan saya Widya untuk menampilkan beberapa pengumuman untuk Ibu Bapak semua ketahui bersama. Silakan Widya. Ya, Ibu Bapak, pada minggu depan kita akan mengadakan Zoominar lanjutan ya, berbeda topik tentunya, terutama bagi Ibu Bapak yang memiliki anak-anak spesial ya, special needs. Ibu Bapak bisa mengikuti Zoominar dengan tema Special Parents for Special Children. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang tua menerima panggilan yang istimewa, panggilan yang spesial dari Tuhan, yaitu untuk menjadi orang tua bagi anak-anak yang spesial, yang akan dibawakan oleh 3 orang narasumber. Kita akan mengupasnya dari segi psikologis, psikiatris, dan teologis ya. Kemudian pada tanggal 1 September, jadi Selasa depan, tanggal 25 Agustus, tentang Special Parents for Special Children. Nah, minggu depannya lagi, pada tanggal 1 September 2020, kita akan membahas mengenai 7 Habits of Money Management. Bagaimana kita mau mengembangkan habits, bagaimana mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk memanage atau mengatur keuangan kita, terutama di masa pandemi. Dan ini juga baik bagi para pasangan muda ataupun pasangan yang udah beberapa tahun menikah, terutama ketika digoncang pada masa pandemi seperti ini. Nah, kita diajak untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi ingat ya, tanggal 25 Agustus 2020 jam 7:30 sampai dengan jam 9. Kemudian pada tanggal 1 September pada jam yang sama 19.30 sampai dengan 21.00. Untuk informasi dan registrasi seperti biasa nanti Ibu Bapak bisa WA ke rekan kami Widya ke 0811 957 697. 0811 957 697. Nanti akan diberikan linknya atau bisa juga langsung dilihat di flyer yang sudah dibagikan di screen Ibu Bapak semua. Selanjutnya, pengumuman berikutnya. Silakan Widya. Nah, Ibu Bapak juga bisa mendapatkan tips-tips singkat ya, ataupun video-video singkat
yang terkait tentang pernikahan dan keluarga. Nah, ini bisa Ibu Bapak dapatkan, nikmati melalui sosial media ataupun media digital dari Family First Indonesia. Ada di Instagram @FamilyFirstIndonesia. Ada juga di IGTV, karena setiap habis talk show kita pasti masukkan video talk show-nya ke IGTV. Ada di Facebook dan ada di YouTube. Selanjutnya, Wit. Nah, ini juga ada artikel-artikel ya dan renungan rohani di website Family First Indonesia, yaitu www.familyfirstindonesia.org. Nah, ini bisa Ibu Bapak juga jadikan renungan bersama dengan pasangan ataupun dengan anak-anak. Selanjutnya, Widya. Untuk buku-buku terbitan dari Family First Indonesia, kalau misalnya Ibu Bapak repot ke toko buku, ya kan? Nah, ini bisa menghubungi langsung ke Widya di 08111957 Udah gitu dapat diskon lagi kan? Nah, bagi Ibu Bapak yang memang selama ini menggumuli, aduh saya pingin mendapatkan banyak literatur terkait pernikahan, keluarga gitu ya, silakan hubungi Widya di 08111957 Ada harga spesial untuk buku berbahasa Indonesia dari harga Rp50.000, kami berikan harga spesial senilai Rp30.000. Sementara untuk terbitan dalam bahasa Inggris dari harga Rp100.000, kami berikan harga spesial senilai Rp70.000. Selain itu, selanjutnya Widya, kami baru saja menerbitkan buku terbaru kami, Learning to Stop. Nah, ini penulisnya udah sangat terkenal nih ya di dunia parenting dan dunia pendidikan, Ibu Charlotte Priyatna, MPD. Nah, Bu Charlotte selaku salah satu anggota board member Family First Indonesia membagikan pengalaman dan pergumulannya menjadi seorang pendidik, menjadi seorang orang tua dengan menulis buku Learning to Stop. Nah, buku ini sudah bisa Ibu Bapak dapatkan. Nah, nanti memang ada kalau setelah bulan Oktober harganya akan mulai harga normal. Nah, kalau ini sekarang ada subsidi menjadi early bird ya. Harganya dari Rp100.000 hanya menjadi Rp50.000. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0851 5763 9445 untuk mendapatkan buku Learning to Stop. Selanjutnya Widya. Nah, untuk Ibu Bapak yang tertarik untuk mengetahui informasi lebih dalam lagi mengenai Family First Indonesia dan pelayanan yang kami lakukan bersama, silakan hubungi kami melalui nomor telepon di 0214526477 atau juga melalui WhatsApp ke 08111957 Jangan lupa ikuti sosial media kami supaya juga mendapatkan tips-tips terkait parenting dan keluarga. Sekali lagi, atas nama Family First Indonesia, saya, Ekuivalen Pangasih Raja Guguk, berterima kasih untuk kedua narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Julianto Simanjuntak, juga Ibu Krisna Dewi Maharti, yang telah memaparkan dengan sangat apik materi-materi terkait kesehatan mental, ataupun juga bagaimana memelihara kesehatan mental bersama dengan pasangan kita.